Oke, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak telah menghadiri acara podcast kami. Kami dari kelompok 1 mungkin ada beberapa pertanyaan tentang latar belakang dan tentang program studi sastra Inggris. Yang pertama, ceritakan tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman Bapak sebelum menjadi Kaprodi. Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Tentunya ini sudah lama sekali karena di program studi itu sebelum jadi program studi Bapak di dosen PNSD pegawai negeri sipil yang dipekerjakan bukan daerah tahun 1987 perkembangan menjadi dosen. Belum ada jabatan struktural. Pas tahun dulu baru diangkat menjadi PNS-nya, namanya kan CPNS ya. Terus tahun 1987, 1988 ya, baru diangkat jadi PNS pegawai negeri sipilnya. Kita langsung ke PNS Universitas Kasakti ditempatkan. Ya, 1987. Karena kan Bapak tamatan tahun 1986. DP itu 1981. Nah, itu saudara lahirnya Belum lagi Pak. itu DP-nya itu 4 tahun pertama tamat tepat waktu istilahnya kan. Kalau sekarang kan sudah mahasiswa banyak di Indonesia ini diharapkan tamatnya tepat waktu itu. Itu mulai menjadi dosen Bapak itu ya 1988 ada jadi pegawai negeri sipil. Nah, di jabatan yang pertama itu kan nanti baru keluar namanya itu asisten ahli. Dulu banyak belajar, kalau sekarang asisten ahli aja ya namanya. Udah keluar dulu jabatan itu apa? Itu nanti kan terus saya itu asisten ahli, lektor, sekarang itu lektor kepala ya. Kemudian baru menjadi profesor. Nah, itu ya. Kalau pas sekarang tuh yang di tengah-tengah, di lektor kepala, dia yang bawahnya itu asisten ahli, lektor, yang di atas itu profesor. Itu banyak sampai ya sampai tahun berapa Bapak di sini? Pertama Bapak karirnya di sini kalau jabatan itu dari lektor itu udah mulai apa Bapak? 2 prodi itu jadi dekan. Dekan dulunya ya, sebelum dekan itu ada beberapa tahun itu jadi PD namanya kalau dulu, pembantu dekan 1. Nah, jadi sejarahnya kan kalau sejarah itu dihubungkan dengan pengalaman Bapak, belum ada Fakultas Sastra di sini, di UNES ini. Bapak sudah jadi dosen di sini karena masuknya 1987. Nah, kemudian Bapak jadi Fakultas Sastra berdiri 1993. Kenalaman kita, sebelum itu belum ada Fakultas Sastra. Jadi Pak hanya membaca bahasa Inggris saja di sini di FKIP itu 1, baru prodinya pendidikan dunia usaha yang sekarang berubah dia menjadi ekonomi, pendidikan ekonomi kan ada sekarang pendidikan ekonomi. Nah di situ Pak dulu kemudian dari prodi-prodi yang ada di Universitas Kasakti, Pak juga belajar bahasa Inggris umum saja. Paling banyak itu 2 semester belajar bahasa Inggrisnya kalau bukan sastra Inggris. Apa saja yang bisa membuat Bapak menjadi Kaprodi? Tentunya berdasarkan pengalaman. Ya, pertama berdiri tahun 1993 perguruan tinggi sastra Inggris itu dekatnya dari Universitas Negeri Padang, dulu namanya IKIP
ya perguruan negeri Padang. Jadi di KIP itu karena di sini masih junior baru dosennya dekan Fakultas Sastra UNES itu yang pertama itu dari UNP, dari Profesor Zainil namanya. Nah, itu yang menjadi dekan. Di situ, nah berarti Pak Zainil Pak Zainil nggak bisa lagi dan harus berada di jabatannya digantikan oleh Dr. dari UNP juga dia itu. Apa namanya, lupa Pak mana, tapi teman-teman Pak Zainil itu juga orang UNP. Pak iya siapa namanya Pak ya, Pak Anas Yasin. Nah enak lagi karena ada pernah jadi dosen Pak juga kan. Jadi kalau Pak Anas Yasin itu dekan sastra yang kedua. Nah baru dekan sastra yang ketiganya Bapak, karena Bapak habis dari pembantu dekan satunya Pak Anas Yasin, dekannya Pak Dekan jadi dekan. Nah itu pertama kali Bapak kan jadi dekan 2 periode. Nah itu nanti lagi sama Ibu Febi, kemudian Pak Med itu Bapak diminta untuk jadi Kaprodi. Jadi sudah 2 jabatan itu kan. Nah sebenarnya dalam aturan yang itu ya, tidak boleh 3 periode. Nah sama juga dengan presiden kan, ya tidak boleh 2 periode. Nah itu jabatannya. Nah sampai sekarang itulah Bapak dipegang ketua jurusan namanya dulu, sekarang ketua program studi. Oh iya Pak, ini saya mau nanya tentang, kan tadi udah tentang latar belakang Bapak sebelum jadi prodi, tapi saya ingin menanyakan tentang latar belakang Bapak yang dari segi pendidikan Bapak. Dan mulai dari SD sampai Bapak menjadi dokter. Dari sekolah dasar ya, ya sekolah dasar itu di kampung Kabupaten Agam itu kan, ya pada tahun 1970-an pertama itu. Kemudian masuk Pak di sekolah menengah pertama di Bukit Tinggi. Kemudian lanjut di Bukit Tinggi juga sekolah menengah atasnya. Kemudian Bapak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi karena belakangnya Pak sebelumnya itu apa namanya kejuruan itu khusus waktu itu peralatan pertanian di SMA itu. Cuma kan pas mau kuliah Bapak tertarik untuk sama bahasa Inggris karena ini pandai bahasa Inggrisnya itu. Jadi pikiran Bapak gitu, apapun jurusannya alatnya adalah bahasa Inggris. Apapun bidang bisnis, apapun segalanya yang kita tekuni kan alatnya adalah bahasa Inggris. Kalau kita nggak pandai bahasa Inggris, nggak akan mungkin maksimal usaha kita. Kenapa? Karena kan bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional dan itu yang berasal dari negara yang maju di industri itu, Inggris itu kan. Kenapa dia bahasa Inggris jadi bahasa internasional itu kan berasal dari apa ya? Teknologinya maju, ahlinya banyak di sana kan. Makanya bahasa Inggris jadi bahasa internasional dan itu Pak tertarik untuk mengambil bahasa Inggris karena terdapat alat-alat pertanian itu. Kalau masuk ke Gunata, karena Gunata itu pertama sastra Inggrisnya yang ada di Sumatera Barat. Setelah meninggal Gunata itu tahun 1991 dia buka itu sastra Inggris. Karena kan pada ke-1 Bapak sudah belum keluar biasa, Bapak tes dosen PNS tadi di Medan, lulus, makanya Bapak jadi dosen. Karena waktu itu belum syaratnya belum S2, S1 baru jadi dosen. Itu kali Pak pertama dari Inggris. Sekali masuk aja Bapak kebetulan dapat belum keluar aja. Jadi sudah. S2 dan S3-nya masih di Bukit Tinggi.
enggak pribadi melanjutkan pendidikan Bapak itu kan ini dulu apa namanya dari S1 ke S2 itu agak sulit kata Padang. Bapak sudah pernah tes di UNP itu, tapi prodinya nggak sastra Inggris, prodinya administrasi pendidikan. Itu satu-satunya di Padang atau UNP sekarang itu yang ada di pasca S2. Itu satu makan yang ada. Lupa konsep tes itu, lulus Bapak dapat TNPD namanya apa namanya itu PID, ya dapat tunjangan dosen itu dibayar oleh pemerintah kan. Dari 5 yang lulus, Bapak masuk ke kelompok 3 itu. Berdua orang yang di luar UNP ikip itu, selebihnya dari luar. Yang 2 orang itu dari luar, intinya 3 orang itu dalam. Pak lulus, cuma misalnya itu kan, nah, jadi Bapak ngambil itu melanjutkan ke S2-nya, Bapak baru ke 4 bertahun-tahun dulu itu. Tapi sebelumnya itu kan Bapak tahun 1991 Bapak sudah pergi ke luar negeri dulu. Mana tuh Pak? Ke Australia Bapak dulu, tapi untuk support saja, short course. Nah, ngambil S2-nya 1995 di 4. Short course itu Pak di Flinders University di Adelaide. Nah, jadi ya kan kota-kota yang Pak Teguh juga ada pernah ke banyak Sydney-nya, Melbourne-nya gitu, ke Adelaide itu. Di Adelaide itu ini universitas terkenal itu Bapak kunjungi selama 3 bulan support di sana. Di sana terkenal itu Adelaide University, Southeast University, dan di kota Adelaide itu Flinders University. 3 universitas negeri itu satu kota. Kotanya tidak seramai kita di Indonesia ini. Nah, itu dapat banyak pengalaman karena kan Australia itu kan Eropanya di dekat Asia, ya kan orang-orang Inggris yang mana tuh. Nah itu jadi S2-nya Bapak tidak ada masalah apalah, itu kan keluarga, itu kan gampang kita mengurus keluarga dengan karir tadi kan. Lipat lanjut, sebenarnya udah dapat untuk Australia itu udah dapat apanya semuanya itu motornya itu. Nah, kan baru di tahun 1995 Bapak masuk di 4 untuk mengambil pasca S2. Nah, kemarin tahun 1999 sudah Bapak. Nah, dan itu saja itu Pak. S2-nya, S3-nya Bapak dulu. Di syarat dosen itu kan cuma S2, makanya Bapak bisa beda. Oke Pak, sama jadi keprodi ini apa aja tantangan dan pencapaian yang Bapak alami Pak? Selama jadi prodi. Ya Pak, keprodi Pak. Nah, ya maksudnya untuk apa namanya, untuk Bapak atau untuk prodinya? Untuk Bapak dan prodinya Bapak. Ya, tantangannya kan di apa itu kan, kalau ketua prodi dia selalu itu kan arahnya kepada akademik itu. Ya akademik dan kurikulum dan perkuliahannya kan masalah proses belajar mengajar terhadap mahasiswa kan itu. Ya selama ini cukup apalah namanya itu, yang sudah masuk ya betul-betul minat bakat dia di program studi sastra Inggris itu sangat apa namanya mereka antusias dan juga senang minatnya mahasiswa itu. Cuma kan masalahnya yang tidak apa namanya itu sastra Inggris itu namanya mahasiswa itu orang banyak yang suka ke situ, tapi dia merasa tidak mampu, alasannya tidak ada dasar. Nah itu kan tidak masalah itu. Tapi ada anak-anak mahasiswa ini yang dia suka masuk ke sini walaupun kemampuannya tidak ada sama sekali, ada dasar, tapi dia berani. Ini nampaknya untuk bahasa Inggris itu yang paling utama itu sekali itu
berani aja ngomong apa padanya. Karena berbahasa Inggris itu intinya itu kan kita nggak perlu benar itu, tapi berani ngomongnya. Walaupun salah, walaupun betul nanti itu kan yang penting kan apa? Kita berbahasa Inggris, kalau dia salah, dia bukan bahasa Indonesia, berarti kan kita nggak perlu salah, kan bukan bahasa kita. Iya. Nah, orang Inggris juga bahasa Indonesia kan juga nggak bagus, karena nggak bahasa dia kan. Jadi kuncinya itu aja, bahasa Inggris itu kita beraninya itu. Jadi kalau udah berani itu, Pak, pasti jadi bisa. Banyak itu dasar tambah suara dari sebelum kuliah itu Pak Gilang. Jadi bukan hanya puncaknya, pengalaman waktu kuliah juga tadi juga begitu. Bukan yang kita banyak, akhirnya bisa sama juga dia. Bagaimana menurut Bapak perkembangan program studi sastra Inggris selama Bapak menjadi kaprodi? Perkembangan Bapak program studi Pak? Iya. Karena sudah bertahun-tahun itu ya, berdasarkan apa namanya, tentu tolak ukur utamanya itu kalau dengan menggunakan peraturan kita, itu kan setiap program studi itu kan harus diakreditasi. Ternyata sastra Inggris itu ada peningkatan ya. Dari sebelumnya dapat akreditasinya C yaitu beberapa kali, tiga kali C, tiga kali C. Kemudian Pak Kaprodi yang pertama Kaprodi Pak membuat lagi akreditasinya itu kan itu sampai sekarang ada 2 prodi dapat B, tetap bertahan kita di B akreditasinya. Ya, perkembangan mahasiswa memang cukup bersaing kalau dibandingkan dengan prodi sastra Inggris itu tinggi yang lain, itu kan kita cukup bersaing mahasiswa yang memang sastra Inggris nggak ada yang banyak itu mahasiswanya. Kalau dibandingkan aku nanti saya bilang banyak itu tidak seperti orang masuk ke hukum kita itu. Kalau masuk saya itu orang banyak pikirnya itu rasanya dan bahasanya kan. Kalau masuk ke yang lain mungkin bahasa Indonesia. Iya Pak. Nah itu yang salah juga. Ini bahasa Indonesia itu banyak itu polisi juga ada yang sudah tekan. Ya apalagi keluar lagi menarik kayak akan sanggup ya. Umumnya tidak sanggup. Tapi banyak juga yang mengatakan itu. Kalau banyak anak-anak yang kuliah itu yang biasa itu kuliah biasa, nah itu banyak yang baru bagus, banyak yang tamat daripada yang tidak. Kalau penelitian lain rata-rata itu yang bilang banyak yang tidak tamat daripada tamat. Kalau kita tuh banyak yang tamat daripada yang tidak tamat, sudah daripada tamat. Itulah akreditasi, itulah ukurannya kan, bukan kemudian tidak ada pertimbangan karena kami C, sementara ada juga yang C. Iya Pak. Apa saja kompetensi yang diharapkan dari lulusan program studi sastra Inggris ini Pak? Kalau kompetensi itu ada 2 yang penting kita itu. Karena tentu bidang vokasinya, vokasi itu nanti ke skill ya kan, skill bahasa Inggris itu kan ada ya kan, ada listening, ya, speaking, kemudian reading, itu lagi writing. Nah itu kan masuk vokasi ya. Nah itu skillnya kan kita harapkan itu anak-anak yang tamat sesuai tamat dari sastra itu kan apa namanya itu bagus itu ya skillnya yang 4 itu. Artinya kan itu harus kita usahakan itu misalnya mereka itu bisa bersaing di apa namanya di tenaga kerja dunia usaha. Yang keduanya bidangnya itu bidang keilmuan yang namanya akademik.
kan tadi aku bilang modalnya kan vokasi itu skill, yang akademik itu kan yang ilmu dan bersifat misalnya kan ada mata kuliah saudara bidangnya bidang linguistik semua kan sama semantik. Itu ada lagi bidangnya literatur, literary, itu bidang sastra aja ya, novel segala macam itu kan drama kan mata kuliah. Nah, itu bidang akademik. Nah itu nanti diharapkan mahasiswa itu bisa menjadi kritik. Kalau saya misalnya kritikus katanya kan menjadi kritik. Jadi bukan penulis, novel bukan penulis utama, bukan penulis apa namanya di puisi itu. Beda, tapi mereka itu sebagai kritis, namanya kritik. Ya, jadi tajam berpikir untuk mereka itu kalau dalam memahami menilai tidak sastra itu ini berakibat ke kehidupan kalau buat kritik perubahan kehidupan. Apa saja tantangannya biasanya dihadapi oleh para mahasiswa, Pak? Apalagi di program studi sastra Inggris ini, Pak. Khususnya pertumbuhan mahasiswanya, Pak, tentang jurusan ini yang keduanya kadang-kadang itu kan dari mahasiswa banyaknya itu apa? Kadang banyak mahasiswanya, cuma dia itu tak banyak berada di kampusnya gitu. Jadi mereka kurang banyak dapat apa namanya itu tempat berlatih berbicara speaking itu. Tentunya kan mahasiswa itu kan kalau idealnya menurut Bapak itu mereka itu harus betah di kampus daripada di rumah. Kalau rumah nanti kan mereka sendiri-sendiri dua orang kan. Tentunya banyak mereka itu di kampusnya gitu. Kalau Bapak dulu itu sekarang Bapak pergi pagi itu kampus nanti bisa udah jam 9 ke malam aja Bapak pulang lagi. Jadi mahasiswa itu bagusnya gitu, apalagi bahasa Inggris. Nah, kan nanti semua mereka bisa praktis English. Nah, kita bisa praktek baik itu bahasa Inggris. Kalau enggak, nanti kan banyak vakum mereka kan. Ya, silent ya. Jadi ke akademik atmosfer itu nanti baru dia tercipta. Apabila rumahnya, rumah pertama tempat dia tinggal, rumah kedua itu adalah kampus. Itu banyak. Ini saudara bisa ya berarti kalau saya kira ada yang mau dan mau biar aja, yang mau terus dia jalan. Speak English kan, English itu. Apa yang Bapak lakukan untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi tantangan kayak speaking, listening, reading, dan writing? Gimana Bapak cara membantunya? Ya kalau itu kadang harus sampai dipaksa gitu. Sampai dipaksa. Nah, ya, kalau dipaksa kadang mereka kan selalu menghindar-hindar kan. Ada yang sebabnya lazy. Nah ini malah tuh lazy itu kan. Ada yang misalnya perasaan nggak mau dipanggil, nggak mau dia bicara dengan kebanyakan. Di sini pasti banyak saudara berhubung dengan teman kebanyakan. Oh dia diam aja dia, nggak aktif dia berbicara. Nah ini sebenarnya kan kalau saya Inggris itu kan aktif berbicara. Jika perlu tuh saudara bisa main drama, kan? Drama yang sebenarnya, ya apa yang ada yang Pak inginkan tapi kurang jalan itu sanggar itu kita hidup kalau Pak sudah dulu buat gambar sanggar di saudara bisa di sini itu ada latihan sanggar itu di situ apa dramanya dan bunyinya gitu kan karya itu boleh kita speaking English kan yang drama kan bisa gitu bakal bahkan drama ini Inggris gitu apa itu bentuknya dari
orang kayu besar itu drama dalam bahasa Inggris itu lihatnya dia kan menunjukkan kami dramanya dalam bahasa Inggris punya Shakespeare itu kan memang kita tekan jadi serius akademik atmosfer jadi itu kan fokus itu semuanya saudara semua mahasiswa tapi gak sulit juga kan kadang-kadang temannya ada alasannya kuliah kadang ada alasan baru ini mereka mengembangkannya di luar kuliah mereka itu buat sendiri gitu memang keinginan dari saudara semuanya apa lagi dari itu kan zaman dulu tuh kan nggak ada kayak sekarang ya Pak, kayak handphone, sosial media, YouTube. Gimana Bapak cara melatih bahasa Inggris Bapak? Nah itu kan peralihan dari apa tenar dari pakai digital nah Iya Pak. perubahan dari bahasa lisan dengan bahasa lisan dengan tulisan kemudian berubah pada digital kan ya masalah media media kalau dulu tuh ya berarti live dia banyak kan speaking itu karena kan dari YouTube itu kalau macam cuma TV sudah ada ya handphone baru belakangan belum ada telepon aja yang ada kan telepon di mobile kan yang tidak bergerak. Cuma yang mencari referensi literatur waktu zaman itu agak sulit, tetapi bisa kan ada library, misalnya library Padang, misalnya kan. Kalau tidak ada library Padang, misalnya kita ke Jakarta, maka ada teman bapak itu ke Belanda mencari literatur untuk membuat skripsi. Karena ya masalah ini kan masalah teknologi zaman sekarang itu nggak ada kan, dimana kita mendengar hanya di TV aja gitu. Ya nggak ada yang namanya apa nih WA, dengan semuanya itu kan itu nggak ada namanya digital, nggak ada internet belum ada kan contohnya belum ada internet. Yang kita dengar radio, TV dan tinggi. Ya kalau ada banyak siaran kan. Jadi betul-betul waktu itu kan fokusnya ke book dan e-book sekarang ada buku di pustaka dan ada buku kadang-kadang dosen yang datang dari luar negeri yang buat buku dia kan dengan dia nggak bisa itu kopi buku. Nah itu banyak tuh buku dari Inggris ada dosen pada dari Inggris waktu itu ada dosen Amerika menulis speakernya kan dari buku mata ada. Nah dia yang bawa buku kan dari situ itu tulisannya buku gitu. Kan bedanya dengan sekarang ini kan tidak ada. Saudara tidak ada buku di Kota Padang bisa saudara lihat di HP, bisa dilihat di Amerika kan. Sekanya kalau dulu itu tidak bisa kirim dulu kan, ya surat imlat dulu. Nah surat imlat bukan itu. Sekarang kan surat lagi, chatting kan, chat aja. Itu tak sudah ya tapi kesulitan teman seperti itu tentu kan berbeda pula dengan sekarang itu namanya kan kemajuan teknologi. Kalau dulu itu namanya kan itulah yang namanya modern. Jadi orang kan menganggap modern pada setiap saat dia berada itu dia menganggap modern. Pada zaman itu Pak kuliah Pak menganggap Pak modern seperti itu. Saudara menganggap sekarang saudara itu modern pada saat ini kan itu. Nah jadi yang penting kan di modern yang seperti itu kan yang penting kita ambil from easy, from difficult to easy. Jadi bukan terbalik from easy to difficult. Jadi dari yang sulit menjadi yang mudah itu yang penting. Biarpun kemana kapan pun berada, kita usahakan jadi yang dari yang sulit dia menjadi mudah, bukan dari yang mudah menjadi sulit. From easy to difficult, terbalik ya from difficult to easy.
Sejauh ini bagaimana menurut Bapak dalam mahasiswa dalam pengembangan program studi sastra Inggris, Pak? Peran mahasiswa dalam pengembangan program ini bagaimana menurut Bapak? Ya, banyak perannya mahasiswa itu, terutama tuh untuk apa, masukan-masukan dari mahasiswa itu sangat penting sekali untuk pengembangan kurikulumnya, supaya yang bagus untuk di lapangan nanti kan di dunia usaha. Iya, Pak. Ada masuk kan berarti Pak, kita ada kuliah ini Pak, kuliah ini Pak, kalau mengarah ke situ misalnya kan public speaking misalnya kan. Itu ada vokasi jadi itu kalau itu kolomnya itu dalam kuliah nanti sebagai lapangan mungkin kita bisa saling dengan yang lain. Kemudian dari mahasiswa juga masukannya apa yang mereka aktivitas mereka yang menunjang proses belajar mengajar di sini, mereka lebih tertarik sering di kampus itu kan apa kemudian itu sebenarnya itu kan ada pesannya. Nah kita masuk juga kan ada biasa kegiatan aktivitas itu namanya student activity. Ini kalau punya student activity itu kan bagus karena pergi siapa namanya kayak pergi KPM sebenarnya yang ke LDKM itu kan salah satunya untuk mahasiswa. Kemudian ternyata amatan kita itu dapat ada lowongan kerja ya. Kenapa sudah bekerja ya? Kedepannya apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan daya saing program sastra Inggris ini, Pak? Studi sastra Inggris, Pak? Ya, Biar banyak minatnya. itu kalau apa namanya kan orang supaya banyak datang ke kita itu kan seperti kalau di analogikan dengan apa namanya itu semut dengan gula itu. Iya, Pak. Kenapa semut banyak ke situ? Oh, ada gulanya di situ. Nah, jadi kenapa kita sedikit misalnya kita terus banyak? Nah, itu intinya apa? Gula itu kualitasnya. Ya, kualitasnya sama kualitas proses belajar mengajarnya kan dari Dharma perguruan tinggi yang 3 itu dia kan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat gitu kan. Itu nanti dosen dengan mahasiswa itu harus terlibat ya ketiga-tiga yang berkualitas. Nah, dengan berkualitas itu artinya sebenarnya inputnya bagus, seleksi masuknya bagus, kemudian prosesnya bagus, tentu outputnya kan bagus ya. Jadi itu banyak nariknya. Kalau udah bagus seperti itu, kita tidak perlu mencari mahasiswanya yang datang ke sini. Nah, cuma sekarang kan persaingan dengan negeri itu yang sulit itu kan itu image masyarakat itu tadi, image dari calon mahasiswa tadi. Dia kan mau buat kualitas di swasta misalnya kan, tapi dia tetap dalam image-nya kan negeri yang bagus, kan gitu. Lebih murah dulu kayak itu kan lebih kualitasnya itu karena disubsidi dibantu oleh pemerintah. Tapi kalau Bapak itu kan sebetulnya kan tidak gitu dia. Dia berulang menerima orang masuk dulu ke negeri itu, orang masuk ke negeri itu. Akhirnya swasta itu yang kesepian lah sebenarnya input dari swasta itu kan masuk ke kebijakan pemerintah. Pemerintah berbicara. Kalau tidak kan kita yang di swasta, kita sebetulnya berkualitas, tapi kan mahasiswa kan bisa masuk. Mungkin ada yang lebih senang masuk ke UNAD kan? Iya, nah, itu juga. Sebenarnya ini kan itu kan masalah itu image di masyarakat yang kita kan
perguruan tinggi negeri itu bagus daripada swasta misalnya, karena di daerah ini, sama di daerah. Tapi kalau di luar negeri enggak, perguruan tinggi swasta itu yang lebih maju daripada negeri Amerika itu, karena perguruan tinggi negeri yang mendominasi. Nah itu kesalahan. Apakah Bapak udah melakukan promosi studi ini Pak, sosialisasi? Sudah Pak? ya, hampir setiap apa itu penerimaan mahasiswa baru itu kita promosi ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah. Makanya kan masih bisa hidup orang studi secara Inggris secara. Kalau enggak, yang lain itu lah orang mati, nggak ada masalahnya. Kita tetap sejak 1963 berdiri secara Inggris ini itu belum pernah kita mati. Ya, hidup terus ya, ada terus itu masih banyak. Jadi mungkin pelanggannya sudah ada daerah tertentu, tapi itu ya sampai banyak itu ya kan kita itu nak dapat apa ya? Karena kan mikir juga itu kan kenapa banyaknya juga uang kerjanya kan nanti orang kan itu. Kemudian tingkat kesulitannya, kalau Pak ini udah nih bergerak, kalau sastra Indonesia yang dibuka ini kan apa? Ini banyak mahasiswa. Tapi kan kita sastra Inggris, orang sebetulnya ragu dengan kemampuannya itu kan di bahasa Inggrisnya itu. Iya Pak. Itu. Tapi itulah kalau untuk apa namanya di Sumatera Barat, kita udah bersaing Inggris. Kalau prospek kerja Pak, jurusan sastra Inggris ini apa besok pertama Pak? Prospek kerjanya? Oh ini banyak kan Pak bilang tadi, ada dia vokasi ke skill. Itu skill itu semuanya nanti perusahaan asing, perusahaan dalam negeri itu bisa aja semuanya serta. Kan teknologi dan berkembang ini kayak Google Translate, apakah masih dibutuhkan juga tuh Pak? Ya lah, Masih terbutuh ya. kan? Kalau mobil nanti Google Translate itu kan tetap behind the gun. Google Translate-nya dapat, tapi kan orang juga yang ngertinya, Iya, operatornya. Jadi yang salah itu kan memang skill saudara itu nanti apa yang tadi ditambah. Misalnya di bidang bahasa Inggris, nah bahasa Inggrisnya kan itu bersaing saudara dan itu. Dan itu kan salah satunya itu dalam komunikasi. Nah, apalagi komunikasi internasional kan, ya bahasa Inggris. Nanti baru yang apa namanya yang komputer tadi, yang internet tadi itu kan yang dua itu kan harus dikuasai untuk skill itu. Itu kan bisa dimasukin pelatihan itu. Kalau saya ingin dapat satunya kan itu pelatihan itu. Nah, itulah punya usaha seperti itu. Kemudian untuk bidang akademiknya saudara bisa berkarir di pemerintahan ya, di S1. Tapi nanti kalau ada S2 bisa juga jadi dosen bahasa Inggris, bisa jadi dosen di PNS juga masuk. Kan selalu setiap penerimaan PNS itu ada yang menjadi bina yang dilakukan di LKP itu bahasa Inggris. Nah sekarang untuk lagi itu banyak nanti itu pastinya tambah dulu nanti itu penerima tersumpah. Iya, penerima tersumpah. Jadi dia ahli terjemah ya, tapi diakui secara sertifikat itu oleh negara. Itu belum terjadi. Di lowongannya nampaknya nggak pernah. Bisa ini sejak gaya itu banyak travel itu kan itu banyak dari pesan. Kemudian apa visi dan misi Bapak dalam mengembangkan program sastra Inggris ini Pak? Ya sesuai dengan visi kita itu kan intinya itu kan ya bersifat umum ya seperti yang tadi kan lapangan kerjanya yang sudah tersedia seperti itu. Kemudian kan yang lebih penting lagi itu mahasiswanya misalnya kan yang bertakwa, nah itu seluruh yang bertakwa. Terus misalnya cerdas
Jadi secara keilmuan itu dia jadi cerdas, intelektualnya tinggi gitu. Tapi di bidang keagamaan yang kedua ini kan itu keyakinannya itu tuh kuat. Jadi di sini kita mengharapkan di bidang keagamaan dia itu masyarakat itu kuat keyakinannya. Jadi di bidang ilmu dia mencari kebenaran, selalu mencari kebenaran di bidang ilmu tadi yang dalam strategi. Dengan riset meneliti dia itu kan di bidang agama dia itu juga kuat keyakinannya, ibadahnya itu 100 patuh dan itu. Jadi intinya kalau kayak dua itu yang tiga bagus. Kalau selain ini kan udah jelas tiga ya. Jadi situ skill itu, kemudian ada sastranya, kemudian ada linguistiknya yang bahasanya kan. Kalau sering mencari yang tiga itu carilah kebenaran di situ. Karena oleh berdebat, oleh meneliti itu kan mana yang benar ini, apapun bidangnya yang tiga. Tapi yang satu ini kan yang keuangannya tinggi ini kan nanti itu harus kuat keyakinannya gitu kan. Dan kita nanti bisa menguasai regional sekurangnya kan di targetkan di Indonesia lah kan, kita bersaing di Indonesia itu misi kita bersaing kita kurangnya di Sumatera ini kita terkenal 2025 kemarin itu targetnya kan gitu, misi kita bisa bersaing di regional Sumatera. Oke Pak, ya tadi merupakan pertanyaan yang terakhir ya Pak. Terima kasih atas waktunya dan Bapak telah menceritakan tentang pengalaman Bapak serta wawasan dan pelajaran untuk kami. Terima kasih atas kehadirannya ya Pak. Sama-sama, terima kasih waktu yang diberikan.